Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Ketakutan-ketakutan yang dipikirkan Permata tak pernah terjadi sama sekali. Buktinya teman-temannya tetap menerima semua fakta yang dikatakannya meski agak shock dan kesal. Permata menyembunyikannya, namun segalanya berjalan dengan baik. Demi melihat wajah Permata tertunduk dalam, Dianti merengkuhnya lalu bergurau, "Baiklah. Kami telah tahu bahwa teman baik kami rupanya telah menyandang status sebagai seorang istri. Lantas apa kami juga tak boleh berkenalan dengan pemuda yang telah berhasil mengucapkan ijab kabul atas nama Anti?" Kalista tertawa mendengar penuturan Dianti. Ia juga penasaran dengan Furkan. Kalista tak berharap banyak untuk bertemu dengan Furkan. Ia tahu betul seorang Gus sekaligus putra Kiai pasti memiliki banyak urusan, bukan hanya mengurusi segala pertanyaan mereka. "Dia akan segera datang. Furkan tadi bilang padaku akan menemui kalian, menyempatkan waktu untuk orang-orang yang telah menemaniku selama ini di asrama." Mereka tersenyum, padahal Dianti tadi hanya iseng bertanya. Nyatanya Permata menganggap serius. Tak mengapa, tak bisa dipungkiri mereka juga ingin tahu. Hanya berselang beberapa detik Furkan datang. Sorban tersampir rapi di pundaknya, mengenakan jubah berwarna putih terlihat menawan. "Assalamualaikum," ucapnya memasuki ruangan. "Waalaikumsalam," mereka serempak menjawab. Sejenak mereka menatap penuh pesona kepada Furkan. Seluruh perhatian mereka terfokus pada Furkan. Pemuda ini bukan hanya tampan, namun auranya juga penuh akan kedamaian, senyuman yang menyenangkan. Kalista menyikut lengan Devi, berbisik pelan, "Ingat suami teman sendiri." Pelan sekali Kalista mendengarnya, tapi didengar oleh mereka kecuali Furkan yang menatap. Tak mengerti mengapa mereka berbisik. Ia menundukkan pandangan lantas duduk di samping Permata. "Hai, kalian pasti teman-temannya Permata?" "Iya, saya Furkan, salam kenal." Iya, salam kenal juga Gus." Kalista lah yang menjawab sementara yang lain masih menatap Furkan. "Duh, nggak ngangka ya kalau suami Permata punya aura penuh ketenangan. Sayang udah sold out sih," candanya. Ia sengaja mengatakan kalimat tersebut, menekankan pada kalimat sold out biar teman-temannya pada sadar kalau orang yang mereka tatap adalah suami dari teman mereka sendiri. Runyam masalahnya kalau sampai mereka jatuh hati pada Furkan. "Iya sayang, cinta Permata cukup sulit untuk didapatkan," balasnya sembari melirik sang istri. Furkan memang cepat akrab dengan siapapun, pandai menerjemahkan setiap ekspresi wajah lawan bicaranya. Anehnya ia selalu terjebak dalam pikirannya sendiri ketika mencoba memahami karakter Permata. Biasanya ia tak pernah kesulitan. Mengapa dengan Permata segalanya begitu amat berbeda? Wanita tersebut mampu membuatnya kadang hilang kendali atas emosinya. "Enggak juga kok Gus, kalau Gus lebih peka sebenarnya Permata juga udah mulai ada rasa Gus," sahut Haira. Rahasia kecil tersebut terbongkar, bahkan Permata tak mengetahui debaran yang ia rasakan. Hairalah yang berhasil menemukan jawabannya ketika ia mendesak Permata mengatakan siapa pemuda yang bersamanya. Pipi Permata memerah sedikit, malu-malu berusaha menyembunyikan wajah. Jelas semua itu memberikan kesimpulan tersendiri bagi Haira. Furkan pun juga tak menyadarinya. Ia menatap Permata yang duduk di sebelahnya. Ia hanya diam menunduk. Biasanya Permata akan marah. Ia tak suka digoda akan masalah rasa ini. Tapi mengapa sekarang ia tak menjawab apapun, malah hanya diam, membuat teman-temannya semakin berani menggoda. Kapan lagi mereka akan punya kesempatan seperti ini? Lihat Permata diam berarti emang benar kalau Gus udah berhasil mengambil hatinya. Paling gengsi aja nggak mau bilang, Devi. Tatapan Furkan tak lepas dari Permata. Ada kebahagiaan dalam hati Furkan. Benarkah kalau Permata telah bisa menerimanya, melupakan masa lalu, sudah mulai berdamai dengan takdir?
Ingin sekali Furkan bertanya tapi tak mungkin ia beranya sekarang di hadapan teman-teman permata bukan waktu yang tepat. Ketika mereka hanya berdua tak ada orang lain saat itulah Furkan bertanya tentang pernyataan yang ia dengar. Furkan tak mau hanya menebak-nebak, ia lelah selalu menerka-nerka akan ketidakpastian saat mereka berdua itu jauh lebih mudah untuk sebuah kebenaran. Jangan ragu Gus, kalau istrinya nakal kasih hukuman aja. Permata menimpuk Kalista dengan bantal di atas kursi, enak aja main kasih hukuman tanpa disuruh pun. Furkan selalu memberinya hukuman. Ia sangat ingat ketika pertama kali datang ke sini Furkan menyita HP-nya, mengunci di dalam kamar saat Permata membuat kerusuhan. Sedikit menyesali tindakan bodohnya setiap kali mengingatnya maka Permata akan merasa lucu sekali, namun penyesalan tersebut tidak terlalu mengganggunya. Lagian kejadian tersebut tidak akan terjadi dua kali, terserah orang lain menganggapnya seperti apa, namun ia senang bisa melakukan apa yang ia sukai sebelum hanya bisa meratap penuh keperihan dikala keinginan tak sempat dilakukan. Lagian hidup kalau lurus-lurus amat juga agak membosankan, sesekali mungkin bolos sekolah, melompati pagar saat terlambat datang ke sekolah, dihukum di tiang bendera, semua itu akan menjadi momen-momen yang manis saat akan dikenang di kala hari esok. Aman, saya tidak akan ragu untuk memberinya hukuman. Mungkin karena itu kali dia lebih suka tinggal do asrama daripada di sini. Kalau di sana saya nggak bisa kasih dia hukuman. Tapi pasti berat kan Gus, harus eleder sama istri sendiri padahal udah sah, mana harus ditinggal lagi di awal-awal pernikahan. Ya, mereka benar sangat berat bagi Furkan mengambil keputusan tersebut, namun ia juga tak bisa egois dengan hanya memikirkan diri sendiri. Ia juga harus memikirkan perasaan Permata. Bagaimana mungkin ia bisa bahagia kalau istrinya sama sekali tak bahagia? Furkan juga akan ikut terluka, posisinya serba salah. Jadi ia berpikir kalau mengirim Permata ke asrama untuk sementara waktu adalah jalan terbaik. Lagian hanya sementara waktu, tidak untuk sampai Permata tamat kuliah. Kalau selama itu Furkan sendiri juga nggak bakalan sanggup mah. Kadang kita harus mengalami perpisahan untuk menyadari arti dari sebuah perasaan, karena pemahaman tak selalu datang dari penjelasan, mungkin juga datang dari hal yang paling menyakitkan, misalnya perpisahan. Kata-kata Furkan syarat akan makna, Permata sama sekali tak paham maksudnya. Begitu juga dengan Kalista, Kamia, Devi dan Haira. Tetapi Dianti tahu sekali makna yang tersembunyi dari ucapan Furkan, sebab ia telah mengalaminya sendiri. Suatu saat yang lainnya juga akan mengerti ketika mereka ada di posisi yang sama. Gus benar, tapi setelah semuanya terungkap apa Gus nggak berencana mau ngajak Permata kembali pondok aja? Kalista tahu ia sedikit lancang menanyakan hal pribadi kepada Furkan, tapi ia merasa harus mengatakan ini. Ia takut masalah yang lebih besar akap datang, apalagi kalau bukan Zaka. Entah mengapa setiap memikirkannya Kalista merasa cemas sendiri. Sebagai teman yang baik ia tak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada rumah tangga temannya. Ya ampun, kalian ini, Ana kan masih mau di dekat kalian, protes Permata. Cuaca tampak cerah sekarang, walau memang terasa panas tapi cukup menyenangkan berjalan-jalan sekitar pesantren. Di sana ada sebuah taman yang sengaja dibuat agar para santri bisa bersantai ketika telah selesai belajar di madrasah. Biasanya taman tersebut sore hari akan banyak dikunjungi oleh santri putri, ada yang menghafal, ada juga yang hanya mengobrol hal apa saja. Taman tersebut adalah ide dari Furkan. Dulu Furkan membayangkan betapa menyenangkannya punya taman bunga, walau tak besar setidaknya cukup untuk memanjakan mata, dan nanti jika ia berkeluarga betapa indahnya melihat anak perempuannya bermain-main dalam taman di pesantren. Sekarang memang Furkan telah berkeluarga, namun ia belum punya keinginan memiliki anak.
Sebenarnya bukan tak ingin, hanya saja ia memikirkan Permata yang masih cukup muda, apalagi ia sedang dalam masa perkuliahan. Ia takut akan mengganggu proses belajar Permata. Ia menyerahkan segalanya pada Sang Pencipta, biarlah rumah tangganya berjalan seperti air mengalir. Taman yang sangat indah, ujar Permata mendekati salah satu bunga. Iya memang, balas Furkan. Permata sangat menyukai bunga walau ia tak terlalu pandai merawat bunga. Baginya berada di antara bebungaan, apalagi bunga-bunga tersebut bermekaran mengundang kupu-kupu untuk hinggap, dapat membuat suasana hati jauh lebih baik. Kedatangan Furkan dan Permata menarik perhatian para santri. Jarang sekali mereka bisa lihat Gus dan Ningya berjalan berduaan. Mereka tahu kalau Gus, Furkan dan Permata sering terlibat percekcokan, tapi Furkan selalu sabar menghadapi semua sikap Permata. Santri putri berjalan ke arah Permata lalu dengan hormat bersalaman dengan Permata, sedangkan dengan Furkan mereka menunduk takzim. Sungguh adab para santri memang sangat menyentuh hati. Beginilah seharusnya anak-anak muda, didik penuh dengan kebaikan, adab dan sopan santun. Betapa mirisnya di zaman sekarang anak-anak muda begitu jauh dengan agama, bahkan mereka lebih mengenal budaya luar ketimbang budaya negaranya sendiri. Ning baru pulang ya dari kampus? Tanya salah seorang dari mereka. Iya nih, baru pulang beberapa hari lalu karena Ana sakit, jelas Permata. Mereka mengangguk, tidak banyak yang tahu kalau Permata sakit, terlebih lagi para santri. Mereka hanya tahu kalau Permata tinggal di asrama kampus selama 1 tahun. Saat mendengar kabar tersebut mereka agak bingung mengapa Permata harus tinggal di asrama kampus. Lagian jarak kampus Permata dengan pondok bisa ditempuh dengan kendaraan. Tapi sudahlah, meski ingin sekali menanyakan mereka tak berani sebab itu merupakan hal privasi. Tapi Ning sekarang gak udah sembuh? Iya alhamdulillah udah, selama sakit dirawat sama Furkan. Sontak mereka langsung tersenyum sembari menatap Gus Furkan. Mereka tak bisa membayangkan sebelumnya kalau Furkan punya sisi romantis, sebab selama ini Furkan selalu menjaga jarak dengan perempuan terkesan cuek dan dingin. Rupanya mereka salah, buktinya selama Furkan menikah banyak hal sisi lain dari Furkan terungkap, termasuk mematahkan anggapan mereka kalau Furkan tak bisa romantis. Nyatanya Furkan sangat menyayangi istrinya. Bisa gombal juga malahan. Mereka berharap suatu saat juga bisa mendapatkan suami seperti Furkan yang selalu menjaga jarak dengan perempuan dan hanya berlaku manis dengan yang halal baginya. Enak ya Ning kalau nikah ada yang jagain, gak kayak anak apa-apa sendiri. Hei iya kalau ketemu yang tepat, kalau gak rumah tangga serasa di neraka, celetuk temannya yang lain. Permata hanya menyimak percakapan mereka. Nyatanya berbaur dengan para santri memiliki perasaan tersendiri yang tak biasa, sedangkan Furkan hanya tertawa mendengar celotehan para santri. Ia sudah biasa dengan sifat anak didiknya, bahkan ia sangat hafal bagaimana kelakuan mereka. Misalnya saat mereka menyembunyikan benda yang dilarang dibawa ke pesantren, tak butuh lama bagi Furkan menemukan tempat persembunyiannya. Pamit dulu ya semuanya, ucap Furkan. Mereka mengangguk lalu memberi jalan untuk Furkan dan Permata. Ia tahu kalau masih banyak yang ingin ditanyakan kepada Permata, tapi Furkan juga punya pertanyaan tersendiri untuk istrinya. Tak mungkin ia menanyakan hal tet debut di depan para santrinya. Lelah berjalan-jalan mereka duduk di masjid. Tidak ada orang di sana. Biasanya selalu ada para santri yang menghafal di dekat masjid. Entahlah, mungkin hari ini mereka melanjutkan hafalan di tempat lain atau sedang menikmati waktu istirahat di kamar. Suasana di masjid tampak sejuk dengan pepohonan yang rindang. Beberapa bunga tertata rapi di dalam pot menambah nuansa keindahan sekitar masjid. Benarkah yang teman-temanmu bilang, Permata? Furkan membuka obrolan setelah hening beberapa saat. Yang mana? Furkan menghela napas sebelum menjawab pertanyaan Permata. Soal kamu sudah punya perasaan pada saya.
Sontak Permata mengalihkan pandangan ke arah lain. Astaga, Furkan masih mengingat hal tersebut padahal Permata belum siap untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Furkan. Permata memainkan ujung jilbabnya bingung harus bagaimana. Furkan mengenggam tangan Permata lembut. Ia tak butuh jawaban dari pertanyaannya meski dalam lubuk hatinya ia ingin mendengar langsung dari Permata. Melihat reaksi Permata, Furkan sudah tahu jawabannya. Saya akan berusaha jadi suami yang baik untukmu Permata. Furkan mengatakan itu penuh dengan ketulusan. Tapi aku yang merasa tak pantas untukmu Furkan. Bahkan aku tak punya nasab sepertimu. Aku hanya wanita biasa awam akan pemahaman agama, gumam Permata. Sejak pulang dari asrama kampus memang Permata banyak diam tak ribut seperti dulu lagi, namun Furkan rindu dengan sikap Permata ketika awal bertemu walau menghadapinya penuh dengan kesabaran. Kejutan, sungguh sangat kejutan di pagi hari yang begitu cerah. Lihatlah siapa yang berkunjung. Permata seakan tak percaya melihat abang sepupu kesayangannya ada di pesantren. Sudah sangat lama sekali ia tak bertemu dengan Devano. Terakhir kali bertemu Devano adalah ketika hari pernikahannya, itu pun Permata tak sempat berpamitan dengan Devano dan juga orang tuanya. Siapa juga yang akan berpamitan kala hati terlalu sakit. Devano sudah sangat lama tak bertemu dengan Permata. Ia sengaja datang berkunjung tanpa pemberitahuan, bahkan Furkan tak tahu kalau Devano akan datang. Ia juga sama terkejut dengan Permata. Tak bisa dipungkiri kalau selama ini Devano ingin tahu bagaimana kabar adiknya. Bagi Devano, Permata bukan adik sepupu melainkan adik kandung. Ia bisa saja bertanya lewat sosial media pada Furkan mengenai keadaan adiknya, tetapi hal tersebut sama sekali tak seru. Ia ingin melihat langsung keadaan Permata. Abang mah kebiasaan datang nggak kasih kabar. Permata menghapus sisa air mata di pipinya. Kalau abang kasih tahu nggak seru dong. Mau pulang bareng abang, rengek Permata. Devano hanya bisa tersenyum. Adiknya masih sama saja tidak dewasa. Lihatlah ia menangis seperti anak kehilangan ibunya. Devano melirik Furkan, namun pemuda tersebut hanya mengangkat bahu acuh. Furkan sepertinya tak merasa keberatan dengan permintaan Permata barusan. Kamu mau pulang bareng Devano Permata? Kita bisa pulang ke rumahmu selama 3 hari. Memang nggak bisa lama-lama kan kamu kuliah. Kalau udah liburan semester baru kita akan menginap lebih lama di sana. Furkan mengerti kalau Permata merindukan keluarganya. Memang mereka belum pernah datang berkunjung sejak hari pernikahan mereka. Mau sebaik apapun Furkan menjaga dan merawat Permata tak pernah busa sama dengan kasih sayang orang tua, sebab orang tua adalah orang yang merawat dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai ia dewasa. Ajak Permata pulang ya abang, pinta Permata sekali lagi. Iya, besok kamu pulang bareng abang ya dik. Karena Furkan sudah mengiyakan, maka Devano juga bisa mengabulkan permintaan Permata. Adiknya bukanlah lagi seorang gadis melainkan seorang istri. Mengajak Permata maka harus seizin Furkan sebagai suaminya. Jika Furkan tak mengizinkan maka Devano tak bisa membawa Permata pergi bersamanya. Thanks bang, abang mau bicara dulu dengan Furkan, bisa beri kami waktu. Permata mengangguk. Selama ini Permata tak pernah menolak permintaan maupun membantah ucapan Devano. Ia sangat menghormati Devano sebagai abang sepupunya. Permata merasa kalau Devano lebih memahami dirinya ketimbang ibunya sendiri. Furkan mengajak Devano mengobrol di ruang tamu. Ia membuatkan Devano minuman dan mengambil beberapa cemilan dalam lemari. Minum Dev. Iya. Furkan memang suami terbaik untuk adik perempuannya. Terlihat dari cara Furkan menyediakan makanan dan minuman untuknya, padahal itu adalah tugas dari Permata. Kamu pasti cukup merasa kesulitan menghadapi Permata kan? Devano tak perlu penjelasan lagi. Walau Furkan akan menutupi kebenaran dari Devano, tapi ia tetap akan tahu, Devano bukanlah seseorang yang gampang untuk dibohongi.
Ya kamu tahu sendirilah. Lalu bagaimana cara kamu bersikap setelah tahu Zaka kembali ke dalam hidup Permata? Furkan tersentak, ia menatap Devano penuh arti sedangkan Devano hanya santai saja merasa tak ada yang salah dengan ucapannya barusan, sangat kontras dengan ekspresi wajah Furkan. Dari mana Devano tahu tentang Zaka? Ia rasa tak pernah menceritakannya. Apa alasan kedatangan Devano ke sini? Bukan hanya mengunjungi Permata melainkan ada maksud lain, mungkin memang berkaitan dengan Zaka. Nggak usah bingung, aku tahu dari mana Furkan. Yang perlu kamu tahu adalah kalau Zaka kembali ia tidak akan tinggal diam, kamu harus waspada. Sebenarnya ia tidak jahat, ia baik, malahan hanya saja ia ingin melindungi Permata dan aku yakin mereka masih punya perasaan satu sama lain. Menurut abek saya harus bagaimana? Tentu Devano lebih tahu mengenai Zaka ketimbang dirinya. Memang Furkan saat ini sedang mencari informasi terkait Zaka. Cukup sulit ada di posisimu Furkan. Permata tak suka orang lain terlalu ikut campur dalam urusan masa lalunya, tapi jika dibiarkan maka itu akan menjadi keretakan rumah tangga kalian. Begini jangan terlalu mengekang namun juga tak terlalu membiarkan. Cukup lama Furkan berpikir bagaimana caranya tidak terlalu mengerkang dan juga tak terlalu membiarkan. Baiklah, ia akan berusaha sekuat tenaga. Setiap rumah tangga pasti akan diuji dalam segi apapun, entah keturunan, ekonomi, mertua, istri, suami, dan ya seperti yang dihadapi Furkan sekarang diuji dengan kedatangan seseorang dari masa lalu istrinya. Apa Permata dulu sangat mencintai Zaka? Ya, dia dulu sangat mencintai Zaka. Ungkapan singkat tersebut mampu membuat Furkan tertegun bagaikan ribuan anak panah menusuk ulu hatinya. Ia tak ingin tahu kisah antara Permata dan Zaka di masa lalu. Bukankah itu sudah tertinggal jauh di belakang, tak perlu untuk dikhawatirkan lagi. Sekarang dialah yang menjadi suaminya Permata, bukan Zaka. Namun sisi lain dalam dirinya ingin tahu sejauh mana kisah mereka hingga Permata seakan sangat sulit untuk melepaskan Zaka. Dari raut wajah Furkan, Devano tahu kalau adik iparnya sedang berusaha mengendalikan emosinya. Ia cemburu, memang siapa yang tak akan cemburu jika istrimu lebih mencintai orang lain ketimbang yang telah sah menjadi suami. Bagaimanapun Furkan harus tahu soal ini, semuanya demi kebaikan. Entahlah apa yang akan terjadi di masa depan, sebagai manusia kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Devano hanya menginap semalam meski Furkan memintanya untuk di sini lebih lama. Tetap saja Devano tidak bisa. Ia beralasan ada urusan yang tak bisa ia tinggalkan, namun ia berjanji akan datang kembali setelah semua urusannya selesai. Seperti yang dijanjikan Devano kepada Permata kalau ia akan membawa Permata pulang bersamanya. Sayang sekali Furkan tak bisa ikut bersama mereka sebab 3 hari lagi Furkan harus pergi ke Arab Saudi untuk menemui teman lama dari abinya. Furkan ingin mengajak Permata bersamanya, tapi ia paham kalau istrinya sangat merindukan suasana rumah. Sejak mereka menikah Permata belum mengunjungi orang tuanya sama sekali. Lagian kemarin Furkan udah menawarkan Permata untuk ikut dengannya pergi ke Arab Saudi, tapi Permata menolaknya. Ia lebih memilih ikut bersama dengan Devano dan Furkan mengerti akan hal tersebut. Hati-hati di jalan ya nak. Kabari kalau udah sampai dan titip salam buat orang tuamu, ujar Umi. Iya Umi, nanti Permata sampaikan. Ia mencium tangan Abi dan Umi lalu baru berpamitan dengan Furkan. Permata akan menginap di rumah orang tuanya selama 1 minggu dan Furkan berjanji akan menjemput ke sana setelah urusannya di Arab Saudi selesai. Permata sangat senang akhirnya ia bisa pulang kembali ke rumah. Walau ia masih agak kesal dengan orang tuanya yang menikahkannya secara mendadak, ia juga bisa menemui teman-temannya di SMA dulu. Entahlah sekarang mereka memiliki kesibukan masing-masing, segalanya sudah sangat jauh berbeda ketimbang dulu. Tante sama Om pasti senang kamu bisa pulang Permata. Abang sengaja nggak kasih tahu mereka biar jadi surprise, ucap Devano. Iya bang,
Kebiasaan Permata dalam perjalanan, ia sangat suka mengamati pemandangan sambil mendengarkan musik, namun kali ini ia tak meminta Devano untuk memutar musik kesukaannya. Ia ingin menikmati pemandangan dan semilir angin yang menjadi musik alami. Bagaimana hasil pengobatanmu kemarin? Sudah jauh lebih baik. Permata tersenyum gentir. Ia tahu ke arah mana pembicaraan Devano. Abangnya yang satu ini memang selalu tahu semua informasi terkait dirinya, meski Permata tak pernah memberitahukan Devano akan masalah tersebut. Devano punya banyak sekali koneksi untuk mengetahui semua informasi, jadi Permata tak akan bertanya dari mana Devano tahu akan kondisi dia yang sebenarnya. Ia juga yakin kalau hanya Devano satu-satunya orang yang tahu akan keadaannya, bahkan Furkan dan orang tuanya sendiri saja tidak tahu. Mau coba berobat ke luar negeri? Tawar Devano. Bang, itu hanya membuat Permata lebih menderita. Abang tahu sendiri bagaimana keadaannya, tak perlu Permata kasih tahu, biarlah Bang semuanya berjalan seperti biasa. Permata ingin menikmati semuanya tanpa memikirkan apapun lagi, Bang. Devano tak banyak bertanya lagi, ia mengalihkan pembicaraan, tak ingin membuat adik kesayangannya memimirkan semua kemungkinan buruk yang ada. Ia yakin kalau suatu saat Permata akan sembuh. Devano bertanya mengenai teman kampusnya, dosen, kegiatan apa aja yang ia lakukan selama masa kuliah, apa ia membuat masalah lagi atau menjadi mahasiswa yang teladan turut akan peraturan. Dengan sangat sumringah Permata menceritakan segalanya pada Devano, bagaimana awal ia masuk kampus, asrama dan teman-temannya. Ya memang kadang beberapa waktu ia merasa bosan, namun tak lama karena ia selalu punya teman-teman yang ia andalkan dalam keadaan apapun. Beberapa jam perjalanan, mereka sampai satpam membuka gerbang saat mobil Devano tiba. Seperti biasa rumah tampak sepi. Permata melihat ke parkiran mobilnya, di sana terparkir dua mobil dengan warna yang sama, berarti orang tuanya ada di rumah. Yuklah turun. Permata mengangguk, setelahnya ia berdiam di depan pintu, tak tahu harus bersikap seperti apa. Ia kebingungan, sementara Devano hanya tersenyum menyaksikan tingkah lucu adiknya. Ia seperti orang asing saja, malah bengong di depan pintu sementara Devano masuk terlebih dahulu sembari membawa koper Permata bersamanya. "Halo Tante, Om," sapa Devano ramah. Orang tua Permata sedang bersantai di ruang tamu. Mereka menyambut Devano dengan sangat hangat. "Wah, coba lihat keponakan Om yang ganteng mah." "Ya ampun Om, bisa aja." Mama Permata meminta pembantunya untuk membawa koper Devano ke kamar tamu, tapi Devano menggeleng. "Bawa ke kamar Permata?" "Ya Bi," ucapnya. "Maksudmu Devano?" Devano tak menjawab. Beberapa menit hanya ada sunyi. Kedua orang tua Permata semakin bertanya-tanya. Permata tak kunjung masuk. Devano yakin kalau dia masih berdiri di depan pintu. Tak lama barulah Permata masuk dengan langkah perlahan. Tentu saja orang tuanya tak menyangka siapa yang mereka lihat. Putri mereka satu-satunya, kesayangan dan kebanggaan mereka. Mama Permata menatap putrinya dengan air mata yang berlinang. Perlahan ia mendekati putrinya dan memeluk Permata dengan sangat erat sekali. Papa Permata juga ikut memeluk putrinya itu. Sungguh ia sangat merindukan Permata. Permata yang awalnya kesal dengan orang tuanya, tiba-tiba saja semua perasaan tersebut digantikan dengan perasaan rindu yang tiada taraf. Mau semarah apapun Permata pada orang tuanya, ia tetap tak bisa, sebab rasa sayangnya jauh lebih besar ketimbang rasa marahnya. Apalagi Permata meninggalkan rumah dengan hati terluka. Ia tak pamit kepada ibunya, pergi begitu saja. Jangankan untuk pamit, melirik saja waktu itu ia tidak. Permata sadar ia terlalu egois, hanya memikirkan diri sendiri dan tak mau mendengarkan penjelasan orang tuanya terlebih dahulu. Furkan gak bisa datang karena dia harus ke Arab Saudi Mom, tapi dia bilang akan jemput Permata nanti. Dia juga minta maaf gak bisa datang menemui kalian.
Permata masih menangis namun ia sudah menjelaskan kalau menantu mominya itu nggak bisa datang karena suatu keperluan lebih baik dia jelaskan terlebih dahulu ketimbang nanti orang tuanya bertanya yang macam-macam. Mama Permata hanya mengangguk sementara Devano hanya menyaksikan semuanya dengan perasaan haru, dia memang penuh dengan kejutan. Ini nggak adil Devano. Seharusnya kamu bilang kalau akan membawa Permata bersamamu biar tante bisa masak makanan kesukaannya. Yah kalau dikasih tahu duluan gak kejutan dong namanya tante gimana sih? Ya udah kamu pasti capek kan nak, ayo kita makan, ajak sang ayah. Permata tersenyum meski udah makan sebelum berangkat tadi tapi masakan seorang ibu tidak akan ada duanya. Di meja makan, ibunya sangat sibuk menyiapkan semuanya bahkan ibunya masih sempat memasakkan sayur kesukaan Permata. Tak ada kebahagiaan yang jauh lebih besar bagi seorang ibu melainkan kebersamaan dengan putrinya. Selama ini mereka selalu menanyakan keadaan Permata kepada Furkan dan Ka menjawab kalau Permata baik-baik saja. Furkan sudah menyuruh Permata untuk menghubungi orang tuanya tapi dia selalu menolak dengan alasan kalau dia masih kesal. Telepon dari orang tuanya juga ia tolak. Nah makan yang banyak nak, jangan sedikit. Iya mom, makasih ya. Bersambung.